Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga jangan lupa untuk tetap di rumah saja. Nah, Tribun News akan menyajikan informasi unik dari Kota Solo, Jawa Tengah. Ini ada UMKM yang memproduksi batik, tetapi yang membuat unik, para pekerjanya adalah saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas tunarungu. Seperti apa kisah dan juga ceritanya? Saya akan berbincang dengan manajer produksi batik tuli Solo, yaitu ada Muhammad Taufan Wicaksono. Halo, selamat siang Mas Topan. Oke, selamat siang. Ya, Selamat Mas siang, Topan Mas. apa kabar? Baik, Baik alhamdulillah ya, baik. alhamdulillah. Nah, Tribuners, ini Mas Topan selaku manajer produksi batik tuli Laweyan. Nah, mungkin ini bisa diceritakan dulu Mas Topan terkait batik tuli Laweyan itu seperti apa, kemudian sejarahnya seperti apa? Kalau untuk batik tuli Laweyan itu sendiri diinisiasi oleh owner dari CV Mahkota Laweyan. Mahkota Laweyan itu beliau yang bernama Pak Alfa Wibela Riyatmono. Beliau menginisiasi ketika melihat pekerja dari beliau Bapak Alfa Wibela Riyatmono itu ada yang salah satu yang disabilitas. Di sana beliau melihat bahwasanya potensi untuk mengembangkan keahlian dari penyandang disabilitas itu yang terfokus ke tunarungunya itu kita angkat supaya nanti ketika mereka ingin melanjutkan pekerjaan yang lebih layak lagi, kita bisa menampung di sana dan kita arahkan skill mereka. Gitu. Oke, berarti ini adalah bentukan dari batik mahkota ya Mas ya? Ya, Oke. Untuk penyandang disabilitas tunarungu, kalau sekarang jumlah pegawai atau teman-teman kita penyandang disabilitas tunarungu yang bekerja di Batik Tuli jumlahnya berapa Mas Topan? Saya baru 3 orang, Mas. Baru Yang 3 orang saja ya? kita pekerjakan. Oke. Sudah ada sejak tahun berapa Mas Topan? Ini kita mulai baru tahun kemarin, Mas, itu baru saja. Baru Tahun saja kemarin ya, oke. pertengahan tahun kalau nggak salah. Itu idenya dari Pak Alfa sendiri, itu menginisiasi itu tadi batik tueli Laweyan. Oke, Dan batik konsep Weli. program-programnya. Oke, ini kan memang posisi di Laweyan yang terkenal dengan sentra batiknya. Kemudian Ya. ide ketika mendapatkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tunarungu itu seperti apa prosesnya, Mas? Itu ya tadi yang saya bilang tadi kan dari batik mahkota Laweyan itu ada yang penyandang disabilitas. Oke. Oke, tampaknya kita sedikit mengalami kendala teknis ya. Terputus sepertinya dengan Mas Topan, tapi akan kita tunggu Tribuners. Jadi tadi sedikit yang disampaikan oleh Mas Topan Wicaksono adalah sejarah berdirinya dari batik tuli Laweyan ini adalah dari batik mahkota seperti itu. Kemudian ada penyandang disabilitas kemudian dikembangkan untuk memproduksi. Untuk produk-produknya Mas yang dihasilkan oleh teman-teman kita penyandang disabilitas tunarungu ini apa saja Mas di batik tuli? Kan kita mulai dari bulan kemarin ya Mas, Maret pertengahan ya Mas, kita berikan fasilitas tempat mesin jahit yang mana kebetulan salah satu rekan dari penyandang disabilitas itu mahir dalam menjahit. Nah, itu kita arahkan ke sana untuk membuat salah satu produk-produk yang biasanya yang digunakan dalam fashion batik ya, kayak kemeja, kemudian outer, dan juga kami mengarahkan juga nanti kita arahkan ke Muslim Corner. Salah satunya itu membuat salah satu perlengkapan baju Muslim kayak peci, kopiah, kemudian baju Muslim itu baru kemarin kita buat beberapa potong gitu.
Oke. Kemudian ini Mas Topan ini juga di Batik Tuli Laweyan ini sekarang memproduksi masker batik ya. Mungkin bisa Ya, betul. diceritakan Mas seperti apa itu? Ya, itu kan mulanya dari kita melihat situasi sekarang ya Mas ya. Situasi kondisi sekarang yang mana sudah berstatus sebagai jadi pandemi corona ya, adanya wabah corona inilah kita berinisiatif untuk membuat masker yang mana kainnya itu berbahan batik yang mana bahan batiknya itu kita ambil dari bekas dari produk-produk batik yang jadi mahkota Laweyan, kita olah kembali, kita recycle kembali dan kita olah, dan dari rekan-rekan kami disabilitas itu mempunyai ide untuk membuat masker itu tadi, untuk menjadi istilahnya kan alat pelindung dirinya dari masyarakat itu sendiri dan juga secara umum untuk penyediaannya itu. Ya. Oke, dalam sehari kira-kira bisa memproduksi berapa masker, Mas? Kalau sehari kemarin kita targetkan 20 potong, Mas. Oke. Kemudian untuk pemasarannya seperti apa itu, Mas? Kalau untuk pemasaran Nampaknya sedikit mengalami gangguan Tribuners untuk koneksi dengan Mas Muhammad Taufan Wicaksono dari manajer produksi Batik Tuli Laweyan. Ya, tadi sangat inspiratif sekali ketika sebuah UMKM produsen ya, produk-produk batik ini dikerjakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang disabilitas, yaitu yang mengalami tunarungu seperti itu. Dan kali ini di pandemi COVID-19, ini Batik Tuli juga memproduksi berupa masker, ya, di mana targetnya satu hari 20 masker bisa ini diproduksi kemudian disebarluaskan seperti itu. Ya, kita sudah tersambung kembali dengan Mas Towan Wicaksono selaku manajer produksi dari Batik Tuli Laweyan. Nah, Mas Towan mungkin bisa ditunjukkan ya beberapa produk hasil buatan dari teman-teman kita penyandang disabilitas tunarungu. Itu berupa apa, Mas Topan? Kalau ini rompi, Mas. Ini kita buat untuk istilahnya nanti menyambut bulan suci Ramadan dan juga hari itu inisiatif untuk membuat rompi. Oke. Itu tadi sebuah produk yang dipertunjukkan ya, yang ditunjukkan oleh Mas Topan adalah berupa rompi hasil dari Batik Tuli Laweyan. Oke, kembali kita terhubung bersama Mas Topan. Tribuners, tadi sudah diceritakan juga terkait tentang sejarah berdirinya Batik Tuli Laweyan, kemudian produk-produknya tadi juga disampaikan juga ya. Untuk ini, Mas Topan, terkait pemasaran dari produk-produk Batik Tuli ini melalui apa saja? Untuk saat ini kami masih mengandalkan lewat online, Mas, media online, Mas. Ya, kita iklankan di Facebook, Instagram, baru itu, dan juga relasi-relasi kami yang nanti membutuhkan masker lah, itu kita bisa promosikan gitu. Oke, kalau harga jualnya berapa, Mas, untuk masker batik? Untuk maskernya itu satu masker itu seharga 5.000. 5.000 ya? 5.000, ya. Oke, nah ini untuk produksinya lokasinya di mana, Mas Topan? Lokasinya kalau untuk alamannya saya belum begitu tahu ya. Nanti saya cek lagi. Tapi lokasinya strategis di depan Masjid Sidodadi Pajang. Oh, di daerah Pajang. Pajang ya, Pajang, Kelurahan Pajang. Tapi masih Laweyan, tapi kecamatannya Laweyan. Nanti tetap di lingkungan sentra Batik Laweyan ya, Mas ya. Ya. Oke, untuk tadi masker sudah dibuat, kemudian ada inovasi apa lagi, Mas? Ketika
produk-produk batik ini kan pastinya banyak macamnya ya, tidak hanya pakaian saja. Mungkin ada inovasi apa yang dikembangkan ke depannya? Kedepannya nanti juga kami berfokus ke tadi yang saya utarakan tadi, perlengkapan alat baju muslim dan fashion muslim nanti. Nah, tadi kan saya sudah mengenalkan rompi untuk misalnya beribadah sholat ya, untuk perlengkapan ibadah rompi sholat juga, ya. Kita juga membuat sarung batik seperti ini. Ini juga kreasi dari tunarungu, rekan tunarungu kami. Oke. Ini murni asli tulis dan mereka salah satu dari rekan kami bisa membatik. Ini hasilnya. Bisa membatik batik tulis langsung ya. Batik. Ya. Waduh, keren. Kalau itu pasti mahal dong. Berapa Mas untuk ya, nanti sarung batik tulisnya? Yang lain kayak tinting sama cap gitu. Oke Mas. Ini terkait harapan ke depannya terkait adanya batik tuli Laweyan ini yang benar-benar ini ya menyerap tenaga kerja dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas tunarungu. Harapannya seperti apa? Harapannya kami ketika usaha menengah bawah atau UMKM yang saat ini masih startup atau sudah berjalan itu bisa mungkin juga melihat sisi yang lain dari usaha mereka ketika orang-orang yang berkebutuhan khusus yang masih atau belum mempunyai pekerjaan atau mungkin salah satu dari mereka itu mempunyai skill tersendiri, potensi sendiri lah itu kita angkat, kita blow up, kemudian kita fasilitasi mereka sehingga di samping kita menjual produk-produk kita UMKM salah satunya batik ya mencari omset penjualan, namun juga kita membantu mereka yang sekiranya perlu kita asah kembali potensi mereka yang kita maksud penyandang disabilitas yang selama ini kita lihat itu kita bantu, kemudian asah kemampuan mereka sehingga mereka dapat membuat produk-produk yang sesuai skill kemampuan mereka. Kebetulan kami yang berada di berkecimpung di batik ya kita arahkan ke fashion batik maupun yang kita arahkan ke muslim juga untuk perlengkapan muslim. Kebetulan kami juga rekan-rekan kami yang beragama muslim, nah itu kita arahkan ke sana. Jadi selain kita berjualan produk-produk batik, kita juga misalnya beribadah untuk mengembangkan potensi mereka dan membantu mereka itu kan dapat membantu perekonomian itu. Oke, intinya ini multi manfaat ya Mas ya. Ada manfaatnya juga di masyarakat, kemudian juga teman-teman kita yang disabilitas terutama tunarungu ini juga mampu berkarya melalui batik ini. Baik. Ya, Mas Topan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang dilakukan Mas Topan ini bisa menginspirasi banyak orang. Sehat selalu, juga selamat menempuh Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih Mas Topan atas waktunya. Iya, sama-sama. Terus itu tadi perbincangan saya dengan Muhammad Taufan Wicaksono selaku manajer produksi dari Batik Tuli Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Semoga apa yang dilakukan bisa menginspirasi. Sehat selalu untuk Anda semua dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.